Feel me like a Hellcat. Halo guys, welcome to the comfort zone when gaming becomes so comfort. Today masih bersama gue Dam sini. Ya, video ini adalah video bagian kedua melanjutkan alur cerita Yakuza Kiwami dari gue. Nah, buat yang belum tonton cerita Yakuza Kiwami part 1 dari gue, silahkan ditonton dulu biar bisa mengerti alur cerita pada video ini. Oke, langsung kita mulai ceritanya. Nah, singkatnya setelah bertemu dengan Majima, akhirnya si Kiryu ini singkatnya ia bertarunglah dengan Majima dan berhasil mengalahkan Majima. Nah, gak lama dari itu, dari belakang Kiryu datanglah anak buah Majima yang mau menusuk Kiryu dengan pisau. Sini ya, Kiryu! Oyaji. Nande? キルちゃんはな、俺の獲物や。このこいつをやるのはわしだけなんじゃ。マジマ、親父！親父！おい、救急車だ！早くしろや！ Majima dipastikan masih hidup setelah ia dirawat oleh anak buahnya sendiri. Setelah itu Kiryu berhasil mengambil Haruka dan membawanya kembali ke Serena. Nah, di Serena, Haruka bercerita bahwa saat ia ditangkap, ia sempat dibebaskan oleh seorang pria tidak dikenal yang melepaskan ikatan talinya Haruka sambil bertanya apakah Haruka masih menyimpan liontin dari ibunya. Karena rupanya liontin yang dipegang sama Haruka ini itu adalah kunci untuk menemukan uang 10 miliar yen yang saat ini sedang dicari-cari sama klan Tojo. Lalu beberapa hari kemudian, Date mengabarkan bahwa telah ditemukan mayat seorang wanita yang dari ciri-cirinya persis seperti Mizuki. Dari tato mayat tersebut, Kiryu mencari informasi dari si pembuat tato, yang kebetulan si pembuat tato itu adalah tempat langganan Kiryu biasa ia membuat tato yang bernama Hutabori. Nah, datanglah Kiryu ke tempat Hutabori. Nah, di tempat Hutabori, rupanya Nishiki menelepon Kiryu ngajakin ketemuan besok hari untuk membicarakan sesuatu hal penting. Setelah dari Hutabori, si Kiryu balik lagi ke bar Serena. Nah, sampai di bar Serena, rupanya Haruka ini marah sama Kiryu. Haruka marah karena ia tidak dilebatkan atau dia nggak diajak ke tempat Hutabori untuk mencari tahu informasi tentang ibunya. Tapi Haruka yang bicara kelewatan ditampar Kiryu. Lalu Haruka merasa tersinggung, lalu ia minggat dari Serena. Sialnya saat minggat, Haruka diculik sama organisasi misterius. Nah, dari informasi yang didapat, akhirnya Kiryu dan Date ini mengetahui bahwa Haruka sedang ditahan di bar Stardust. Lalu singkatnya mereka berdua langsung mendatangi tempat tersebut. Nah, si kelompok misterius itu rupanya menginginkan liontin yang Haruka punya yang saat itu dipegang sama Kiryu. Nah, si kelompok itu ingin menukar liontin dengan Haruka. お渡し願います。渡せばはるかを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。はるか、すまない。Di tengah pertukaran, Kiryu dihianati karena kelompok itu menembakkan pistol ke arah Haruka yang menyebabkan Haruka terkena serempetan peluru. Namun beruntung masih bisa diselamatkan oleh Date. Setelah perkelahian, singkatnya Kiryu berhasil membebaskan Haruka. Dan setelah itu, Kiryu akhirnya bercerita dan dia jujur bahwa ibunya Haruka, si Mizuki ini, rupanya telah tewas setelah Kiryu mendapatkan kabar dari televisi tempo hari. Setelah itu, demi keselamatan, Kiryu akhirnya menitipkan Haruka di tempatnya Florist of Sai agar terhindar dari kejaran para Yakuza. Nah, besok harinya Kiryu kembali ke bar Serena untuk bertemu sama Nishiki yang sebelumnya udah janjian. Nah, pada pertemuan itu Nishiki intinya ingin ngajakin Kiryu menyerahkan Haruka ke Nishiki. Nishiki juga bercerita bahwa ia adalah orang yang tempo hari mencoba membunuh Kazama. Nah, mendengar cerita dari Nishiki, Kiryu ini marah besar dan memukul Nishiki. Lalu Nishiki pergi meninggalkan Kiryu dan menyuruh anak buahnya di luar untuk membunuh Kiryu. Namun Kiryu masih terlalu kuat buat mereka dan malam itu Kiryu masih berhasil selamat.
Nah setelah itu Kiryu balik lagi ke tempat persembunyiannya Haruka. Rupanya di sana baru saja diserang oleh geng mafia Cina yang bernama Snake Flower. Setelah Kiryu masuk, sudah ada Date yang terluka abis digebukin sama mafia Cina si Snake Flower itu. Flores mengatakan bahwa Haruka diculik sama geng mafia Cina tersebut. Nah setelah beberapa penyelidikan, Kiryu ini mengetahui bahwa geng kriminal Cina itu menculik Haruka berdasarkan suruhan dari bosnya yang bernama Lau Kalong, atau gue sebut aja Kalong. Jadi rupanya Kiryu 12 tahun lalu punya pengalaman pahit sama si Kalong. Karena dulu Kiryu ini pernah disiksa sama Kalong dan dipaksa jadi pengkhianat Tujima. Namun beruntung saat itu Shintaro Kazama datang dan menyelamatkan Kiryu, walaupun akhirnya si Kazama ini tertembak dan menjadi pincang sampai sekarang. Tapi beruntung saat itu Kiryu berhasil diselamatkan oleh Kazama. Nah kini Kalong rupanya kerjasama sama Shimano. Setelah ia diminta Shimano untuk nyulik Haruka sebagai imbalannya, nanti Shimano ini jika berhasil menemukan uang 10 miliar, uang 10 miliar itu nanti bakal dibagi-bagi sama si Kalong. Nah setelah itu Kiryu dan Date melakukan perjalanan jauh menuju ke markas utama Snake Flower yang berada di Yokohama. Nah singkatnya setelah sampai di sana, ia berhadapan sama Kalong dan berhasil mengalahkan Kalong. Kiryu berhasil membebaskan Haruka, tapi sayang Liontin Haruka sudah dijual Kalong ke Nishiki. Karena Kalong gak jadi kerjasama sama Shimano setelah tidak terjadi kesepakatan pembagian uangnya. Setelah itu tiba-tiba datang polisi yang bernama Junichi Sudo dengan anak buahnya menangkap Kiryu karena Kiryu ini dianggap telah menculik Haruka. Walaupun hal itu mendapat pertentangan dari Date yang tidak setuju, Sudo ini menangkap Kiryu. Namun saat di penjara, Date mengorbankan karirnya sebagai seorang polisi dengan sengaja melepaskan Kiryu dari penjara. Nah setelah itu Date membawa Kiryu dan Haruka kabur balik ke Kamurocho. Nah di dalam mobil, Date mengatakan bahwa mayat yang ditemukan tempo hari rupanya bukan Mizuki berdasarkan hasil lab. Date juga ngasih peringatan sama Kiryu bahwa kasusnya kini semakin complicated setelah Date mengetahui bahwa kelompok misterius yang menculik Haruka tempo hari itu adalah MIA atau Ministry Intelligence Agency. Jadi semacam organisasi rahasia di bawah pemerintah yang bertugas menyelesaikan tugas-tugas rahasia pemerintah, atau bisa dibilang FBI-nya Jepang lah. Nah MIA ini diketuai oleh Kyohei Jinyu. Setelah sampai ke Kamurocho, Kiryu langsung ke tempat Forest of Sai dan meminta ia untuk memutar CCTV di Serena. Hal itu karena kecurigaan Kiryu bahwa ada orang terdekatnya yang selama ini diam-diam selalu mengawasi gerak-gerik Kiryu. Nah dari hasil CCTV yang diputar, terbukti bahwa selama ini Rena lah yang selalu membocorkan gerak-gerik Kiryu ke Nishiki. Date-san, ikou Serena. Saat sampai di Serena, rupanya di sana sudah porak-poranda dan banyak bercak darah. Lalu Kiryu melihat sepucuk surat dari Rena yang intinya Rena ini minta maaf. Karena selama ini ia sudah menjadi mata-mata Nishiki, biar Nishiki bisa mencintai dirinya. Rupanya Rena telah lama memendam perasaan cinta ke Nishiki, terlihat dari awal game. Nah kini Rena telah menyesali perbuatannya, dan malam itu sebenarnya ia hendak membunuh Nishiki di bar Serena. Tapi sepertinya rencana Rena gagal total setelah Nishiki dan anak buahnya akhirnya mengejar Rena yang kabur bersama dengan Shinji yang kebetulan sedang ada di sana untuk melindungi Rena. Nah setelah mendapatkan telepon dari Shinji, Kiryu ini langsung menuju ke gedung yang tidak terpakai yang tempat diduga Shinji dan Rena ini melarikan diri. Saat sampai di atas rooftop, Shinji sudah mau dibunuh oleh anak buahnya sendiri karena Shinji terbukti selama ini mengkhianati Nishiki dengan selalu memberikan informasi ke Kiryu. Namun beruntung Kiryu sudah keburu datang dan menggagalkan rencana itu. Namun tragis, tiba-tiba saja Kazuto Arase yang masih anak buah Nishiki datang dengan membawa jasad Rena yang sudah tewas akibat ditembak. Nah melihat hal itu membuat Kiryu marah besar dan mengalahkan Arase dan anak buahnya. Nah setelah itu Shinji rupanya sudah tidak berdaya dan akan menemui ajalnya. Nah sebelum Shinji tewas, ia meminta Kiryu untuk menemui Shintaro Kazama yang saat itu Kazama sedang dalam persembunyian. Shinji minta Kiryu bertemu dengan seorang wanita yang bernama Akemi, which is itu merupakan pacarnya Shinji. Untuk Akemi ini akan memberitahu lokasi tentang Kazama. Nah singkatnya setelah mendapatkan informasi dari Flores of Sai, Kiryu ini langsung bertemu dengan Akemi di klub Shangri-La. Nah malam itu Akemi memberitahu bahwa Kazama saat itu sedang berada di dermaga Shibaura bersama dengan Yoko Terada. Kazama sengaja disembunyikan oleh Terada demi keselamatannya dari percobaan pembunuhan. Nah Kiryu ini cukup terkejut mendengarnya, karena Terada ini sebenarnya adalah anggota Omi Alliance, pesaingnya Clan Tojo.
Tapi Akemi meyakinkan bahwa Terada berada di pihaknya karena Terada salah satu orang yang paling menghormati Shintaro Kazama. Nah, di tengah perbincangan mereka tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan rupanya hal itu karena di lantai bawah Goro Majima datang dengan menggunakan truk menabarkan truknya ke klub Shangri-La. Hal itu karena Majima belum puas berduel sama Kiryu tempo hari. Nah, setelah dikalahkan lagi sama Kiryu, akhirnya Majima mengakui kehebatan Kiryu. Nah, setelah itu Majima ini sudah tidak terlihat lagi di game ini sampai di akhir game. Lalu Majima akan muncul lagi di seri Yakuza 2. Nah, setelah itu Kiryu bersama Haruka langsung menemui Kazama di dermaga Shibaura. Di sana ia sudah disambut oleh Terada. Haruka langsung menyadari bahwa Terada adalah orang yang sempat menyelamatkannya saat Haruka sedang diikat oleh anak buah Majima. Terada langsung mengantarkan Kiryu ke Kazama dan disinilah Kazama akhirnya menceritakan seluruh kejadian dan beberapa hal yang Kiryu belum ketahui. Nah, silakan disimak baik-baik karena ini adalah main plot pada cerita Yakuza Kiwami. Jadi Kazama bercerita bahwa Yumi dan Mizuki sebenarnya adalah orang yang sama. Mizuki hanyalah identitas palsu yang sengaja dibuat untuk menutup-nutupi keberadaan identitas asli Yumi. Jadi 10 tahun lalu sejak tragedi tewasnya Dojima, Yumi yang amnesia melarikan diri dari rumah sakit. Saat itu instingnya membawa Yumi ke rumahnya, yakni panti asuhan Sunflower tempat Kazama. Nah, saat itu Kazama memberikan beberapa terapi dari foto untuk memunculkan ingatan Yumi kembali. Namun saat Yumi melihat foto Nishiki, Yumi mendadak shock dan jadi teringat kembali tragedi tewasnya Dojima. Nah, melihat perbedaan sikap Yumi saat melihat foto Nishiki, membuat Kazama ini menjadi yakin bahwa yang membunuh Dojima malam itu adalah Nishiki. Nah, sebab itu Kazama sengaja tidak memberitahu Nishiki bahwa sebenarnya Yumi berada dalam lindungannya. Sampai akhirnya Kazama menjodohkan Yumi dengan Kyuhei Jingyu, sang ketua MIA yang juga merupakan seorang politisi. Karena dulu Jingyu ini dan Klon Tojo adalah rekan bisnis. Jingyu yang selalu berambisi ingin sukses di dunia politik selalu dibantu oleh klan Tojo lewat ketuanya, Masaru Sera. Nah, Kazama ini memang berencana jika Yumi ini menikah dengan Jingyu semata-mata untuk menjauhkan Yumi dari dunia Yakuza. Nah, sampai pada akhirnya Jingyu dan Yumi jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah dan punya anak yang bernama Haruka. Nah, jadi Haruka ini adalah anak biologis dari Yumi. Yumi saat itu bisa cinta sama Kyuhei Jingyu karena ia amnesia sehingga ia tidak mengenal Kiryu, pria yang sebenarnya ia cintai. Namun sayangnya pernikahan Yumi dan Kyuhei Jingyu tidak bertahan lama karena Jingyu ini ditawarkan untuk menikahi anak dari Perdana Menteri Jepang. Hal itu menjadi kesempatan emas bagi dirinya untuk menaikkan karir politiknya. Nah, sebab itu Jingyu mengaku lajang dan selalu menutup-nutupi bahwa ia sebenarnya sudah punya istri dan anak. Sampai pada suatu hari ada seorang wartawan yang mengetahui kebohongan Jingyu dan memanfaatkan itu untuk memeras Jingyu. Akhirnya ia membunuh wartawan itu, lalu meminta bantuan sama Masaru Sera membantu untuk menguburnya. Tidak hanya itu, Jingyu juga meminta satu hal lagi ke Masaru Sera, bahwa Masaru Sera ini diminta untuk membunuh Yumi dan Haruka, yang which is itu masih merupakan anak dan istrinya sendiri yang saat itu berada di panti asuhannya Kazama. Karena Jingyu ini menilai Yumi dan Haruka tidak lebih dari sekedar penghalang buat menarikkan karir politiknya. Dengan berat hati, Masaru Sera ini mengirim salah satu anak buahnya untuk membunuh Yumi dan Haruka. Tapi rencana itu digagalkan oleh Kazama yang lebih dulu menembak orang suruhannya Masaru Sera. Dan mendengar suara tembakan, membalikan lagi semua ingatan Yumi. Jadi malam itu juga terjadi perdebatan antara Kazama dan Sera. Nah, hasil dari perdebatan itu akhirnya Sera dan Kazama memutuskan untuk mengganti identitas Yumi menjadi Mizuki. Kazama lalu membuat skenario bahwa Mizuki adalah adik dari Yumi. Kazama juga membelikan bar Ares sebagai alibi bahwa Mizuki adalah seorang pengusaha bar, serta Kazama juga merubah penampilannya Yumi. Saat Kazama belum selesai menceritakan semuanya, tiba-tiba ini Terada datang dengan menginformasikan bahwa saat itu keluarga Shimano datang dengan membawa pasukan jumlah banyak sambil membawa granat ngelemparin ke kapal milik Terada. Nah, banyaknya bom yang dilempar menyebabkan kapal Terada meledak. Nah, beruntung Kiryu berhasil selamat dan bertemu lagi sama Haruka, Kazama, dan Terada di dermaga. Tapi rupanya Shimano menemukan mereka lagi sambil membawa banyak anak buahnya. Nah, beruntung saat itu Kasewagi datang di saat yang sangat tepat dengan membawa gerombolan keluarga Kazama dan terjadilah tawaran massal di sana.
までだ、島野。 Saat sepertinya sudah tidak ada perlawanan dari Shimano, nah tiba-tiba Shimano melemparkan granat ke Haruka dan Kazama yang sedang berdiri beberapa meter di depannya hingga akhirnya terjadi ledakan. Haruka, oyasu! Nah beruntung Haruka masih selamat karena dilindungi oleh Kazama. Nah Kazama yang melindungi Haruka terluka parah akibat ledakan itu. Nah Tarada langsung memberondong peluru ke Shimano, akibatnya Shimano tewas. Nah di akhir hayatnya Kazama menjelaskan bahwa uang 10 miliar yen yang hilang itu adalah bukan uang kas klan Tojo, melainkan uangnya Jingyu yang sengaja disimpan di klan Tojo. Nah uang tersebut rupanya Jingyu pakai untuk melakukan aktivitas pencucian uang. Sampai akhirnya Masaru Shera dan Kazama berniat memutuskan hubungannya dengan Jingyu karena mereka tidak mau Jingyu terus memperalat klan Tojo. Sehingga Masaru Shera dan Kazama memutuskan untuk menyembunyikan uang itu agar Jingyu ini tidak ada dana yang cukup untuk berkompetisi di dunia politik. Nah setelah itu Kazama meminta Kiryu untuk menemui Yumi yang berada di bar Ares. Sekaligus Kazama memberikan Kiryu surat kuasa yang berisi nama orang yang akan menjadi pemimpin klan Tojo ke depannya setelah sepeninggal Masaru Shera. Kazama, 俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれ。カズマ、お前の親殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親殺した子供のための施設。いいんだ、いいんだ、おやさん。俺にとっちゃおやっさんが本当の親父でした。 Nah setelah itu Kiryu bersama Haruka langsung menuju bar Ares. Nah sampai sana akhirnya ia bertemu dengan Yumi dan disinilah momen pertemuan pertama Kiryu dan Yumi setelah 10 tahun mereka tidak bertemu. Tapi momen bahagia itu tidak berlangsung lama karena di luar sana sudah ada Jingyu datang menggunakan helikopter membawa anak-anak buahnya. Nah bapak-bapak yang gak ada akhlak ini akhirnya mencoba membunuh Yumi, namun masih bisa dihalangi oleh Kiryu. Nah Jingyu ini menjelaskan bahwa sebenarnya ia sudah tahu bahwa Yumi sebenarnya masih hidup dan rencana Masaru Shera untuk menjatuhkannya. Nah sebab itu Jingyu sudah menyiapkan rencana lain dengan membangun kerjasama dengan Omi Alliance untuk mendukung kekuatan karir politiknya dan mencoba menghancurkan klan Tojo dengan memanfaatkan Nishikiyama agar membocorkan tentang hilangnya uang 10 miliar yen di tengah meeting besar klan Tojo tempo hari. Hal itu agar menimbulkan kegaduhan di internal keluarga klan Tojo karena akan terjadi kekosongan kursi kepemimpinan klan Tojo dan membuat semua keluarga Yakuza di bawahnya saling sikut untuk menjadi pemimpin klan Tojo. Gak lama Terada datang membantu Kiryu, namun Terada justru malah ditahan oleh anak buahnya sendiri yang mengetahui bahwa Terada selama ini bekerja sama dengan Kazama selaku Yakuza pesaingnya. Setelah itu Kiryu langsung menunjukkan ke Jingyu surat wasiat yang ditulis oleh Shera yang menunjukkan bahwa Kiryu adalah orang terpilih yang akan menjadi pemimpin klan Tojo selanjutnya. Sehingga kini Kiryu dengan cara apapun harus bisa melindungi keluarga Yakuzanya. Nah setelah itu terjadilah duel antara Kiryu dan Jingyu. Nah setelah mengalahkan Jingyu, Kiryu langsung kembali menemui Yumi. Namun rupanya datang lagi orang yang gak ada akhlak kedua, si Nishikiyama yang datang seorang diri. Dan pada titik ini Nishiki bercerita bahwa ia selama ini menyukai Yumi, tapi Yumi seolah mengabaikannya dan lebih memilih Kiryu. Apalagi sejak Nishiki kehilangan saudara perempuannya, saat itu dia tidak pernah mempercayai siapapun. Kiryu kemudian memberitahu Nishiki bahwa Nishiki dan Yumi adalah orang yang tidak bisa tergantikan baginya. Nah setelah itu Kiryu mengatakan bahwa mereka berdua harus menyelesaikan perseteruan ini untuk selamanya. Kemudian mereka berdua bertarung sampai akhir yang pahit yang diakhiri oleh kemenangan Kiryu. Nah tiba-tiba saja si Jingyu ini muncul lagi dan mencoba menembak Kiryu. Namun Yumi mengorbankan dirinya untuk Kiryu dan Yumi akhirnya tertembak. Nah melihat hal itu rupanya Nishikiyama mencoba menebus dosa-dosanya dengan menikam Jingyu dengan pisau dan menolongnya ke dalam lemari besi sambil meledakkan dirinya bersama Jingyu dan 10 miliar yen. こんな奴に好きにさせてたまるかよ。
最後のけじめくらい俺につけさせろ。やめろ、やめるんだ錦錦。Setelah itu Date datang dan mencoba menyelamatkan Kiryu agar Kiryu ini nggak dipenjara, dan si Date ini meminta Kiryu untuk pergi dan merawat Haruka. Hingga beberapa hari kemudian, Date mengantar Kiryu ke markas keluarga Tojo. Saat itu rupanya Kiryu memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai ketua dari klan Tojo, sekaligus ingin keluar dari dunia Yakuza dan memberikan surat wasiat dengan memilih Yukio Terada yang kini sudah keluar dari Ome Alliance untuk menjadi pemimpin klan Tojo selanjutnya.ちゃんと終わったのかよ、襲名式と引退式は。ああ、義理は果たしたつもりだ。しかし聞いたことねえよな、組長の襲名披露と引退式が同時なんてよ。で5代目は誰にしたんだ？まあ世良会長やおやつさんに恥ずかしくねえやつにしたよ。誰なんだ？まあ意外なやつだよ。おい元会長、つけられてるぞ。え？おい、もしかしてあいつが5代目なのか？ああ、やつならきっちり登場会を立て直すさ。 Lalu di scene akhir, terlihat Kiryu kembali bersama dengan Haruka dan mulai hidup bersama dan meninggalkan kehidupan Yakuzanya. Oji-san. Kaero. Oke, mungkin itu aja cerita Yakuza Kiwami dari gue. Semoga memberikan informasi dan hiburan buat kalian. Selanjutnya masih ada lagi seri Yakuza lain. Kalau kalian suka, pada kesempatan lain gue akan ceritain lagi cerita kelanjutannya. Oke, I'll see you guys in the next video, and thanks for watching. Gue signing off, and bye bye guys.